Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur atas segala penyertaan dan anugerah Tuhan, sehingga hari ini kita dapat datang kembali beribadah kepadanya. Mari mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah hati kita merindukan Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami kembali mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas kesempatan napas hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami secara cuma-cuma. Sehingga kami boleh hidup sampai hari ini di sini, dan kami diperkenankan untuk beribadah kepadamu. Oleh kami mohon ya Bapa, sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, kami memohon belas kasihan, pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia bobrok, najis, berdosa, jahat. Kami adalah orang-orang munafik di hadapan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami dari setiap dosa, kejahatan yang kami lakukan terhadap pimpinan kami, bawahan kami, rekan-rekan sepelayanan kami, suami, istri, anak-anak kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami. Dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami. Kami mohon, ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami bisa bersandiwara di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan semuanya tidak ada yang tertutupi. Olehnya itu ya Bapa, kami mohon, ampuni kami masing-masing pribadi yang hari ini dengan jujur dan tulus merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan, pengampunan yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah satu kali untuk selama-lamanya mati di atas kayu salib. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Bersama-sama kita memuji Tuhan, kita nyatakan, ku kan terbang. Kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 16, ayat 7 sampai dengan 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso, bersama-sama kita nyanyikan Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai dengan 9. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama
membaca firman-Mu ya Tuhan, dan juga merenungkannya, dan akan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan jam pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah karikatur yang menggambarkan dua buah nisan kuburan yang bersebelah-sebelahan. Nisan yang satu bertuliskan demikian. Di sini terbaring jenazah Peter yang meninggal karena terlalu banyak makan gandum. Ya, itu terlalu banyak sehingga terlalu gemuk dan lama-lama mengakhiri hidupnya di dunia ini, gitu ya. Nisan yang satu tadi berbunyi Peter yang kebanyakan gandum. Yang kedua, yaitu nisan yang kedua itu bertuliskan begini. Di sini terbaring jenazah Akharia yang meninggal karena gandumnya Peter tidak pernah singgah di sini. Ya, alias apa? Alias Akharia ini kelaparan, tidak mendapatkan roti dari Peter. Padahal mereka ini saling bertetangga. Nah, sindiran ini sepertinya saya nggak berharap mengena bagi kita juga. Dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin, betapa dekatnya Lazarus tinggal dengan si orang kaya ini. Begitu dekatnya ia untuk disapa, untuk diperhatikan, untuk ditolong. Namun Lazarus malah mati mengenaskan dalam kemiskinannya. Dan sangat kontras jika dibandingkan dengan kemakmuran si tetangga, yaitu si orang kaya tadi. Mengapa? Semua tahu jawabnya, dan peristiwa tentang orang kaya dan Lazarus itu persis seperti yang digambarkan oleh karikatur yang sudah saya sebutkan tadi. Sebenarnya banyak penderitaan di dunia ini yang tak perlu terjadi jika orang-orang yang seperti orang kaya tadi mau sudi menolong bagi Lazarus di segala abad, segala zaman yang ada di sekitar kita. Peristiwa ini tidak perlu terjadi jika orang-orang dekat dari orang yang menderita itu mau berbuat sesuatu. Dan bahkan bukan hanya tetanggaan, saudara sendiri, saudara kandung, saudara seayah, itu hendaknya mengaca kepada karikatur tadi dan juga mengaca kepada peristiwa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus tadi. Tuhan mengizinkan kedekatan fisik terjadi. Tuhan mengizinkan orang kaya dan Lazarus itu berdekatan. Itu ada maksudnya. Maksudnya agar kita itu tergerak berbagi kasih dengan mereka. Dengan anak yang perlu diperhatikan. Dengan tetangga yang sakit,
dengan nenek yang duduk sendirian di sebelah kita waktu di gereja, dengan seorang bapak yang setia mengangkut sampah dari rumah kita, dan masih banyak lagi kedekatan-kedekatan kita, seperti halnya kedekatan orang kaya dengan Lazarus. Ya, mereka ada di dekat mata kita. Justru agar tersedia tempat di hati kita bagi mereka-mereka ini. Dan memang Tuhan mempertemukan antara orang kaya dan si Lazarus. Paulus di dalam 2 Korintus 8 ayat 8 dan 9 itu adalah sebuah himbauan, sebuah ketukan hati bagi orang-orang anggota-anggota gereja di Korintus untuk, kalau dihubungkan dengan karikatur dan cerita Tuhan Yesus tentang peristiwa yang ada itu, yaitu antara orang kaya dan Lazarus, mereka harusnya terketuk hati untuk membantu bagi yang lemah. Dia mengatakan di ayat 8, "Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah." Nah, sekarang pertanyaan kita. Tuhan Yesus memberikan peristiwa tadi, peristiwa kedekatan antara orang kaya dan Lazarus. Itu sebenarnya bukan perintah. Mengapa Paulus mengatakan ini bukan perintah? Karena apa? Karena Paulus ingin agar ketukan hati itu, ketukan Tuhan mengetuk hati kita itu bukan kita laksanakan. Seperti halnya kewajiban melakukan perintah. Tidak. Melainkan itu karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu sudah ada di dalam diri kita. Itu yang pertama dan terutama. Ayat 9 mengatakan, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya. Supaya apa? Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Ada sesuatu yang begitu hebat di sini. Paulus mengatakan, ini bukan perintah. Melayani yang tak terlayani itu bukan perintah. Itu adalah ketukan hati dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah memberi kita. Tuhan Yesus yang telah membantu kita. Tuhan Yesus yang telah memberkati kita. Tadi saya katakan, ini adalah yang pertama dan terutama. Beda dengan yang lain. Kekristenan itu beda. Bedanya terletak di sini. Kata-kata Paulus di sini. Ayat 8 dan 9. Kalau orang-orang yang lain berbuat baik, itu supaya kita mendapatkan keselamatan. Jadi Tuhan tidak menyelamatkan kita. Melainkan kita harus menyelamatkan diri kita dengan berbuat baik. Itu agama yang lain.
Tetapi ajaran firman Tuhan telah jelas. Kita berbuat baik itu bukan perintah, tapi dalam bahasa Jawa itu ngerti yo gitu ya, ngerti gitu loh. Ngerti bahwa Tuhan Yesus itu telah baik buat kita. Apa yang ada, apa yang kita punya, berkat, keselamatan, dan semuanya yang kita miliki itu bukan hasil usaha kita. Melainkan itu adalah kasih karunia Tuhan. Memang kita bekerja, tapi kalau tidak ada yang memberi pekerjaan bagaimana? Kita tidak dapat uang. Uang yang ada di dalam diri kita, uang yang ada di dalam keluarga kita, itu adalah pemberian Tuhan melalui berkat-berkat langsung maupun berkat dari pekerjaan usaha yang kita dapatkan, dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Apalagi Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah berkat yang begitu limpah, sehingga kasih Tuhan itu digambarkan dalam lagu sekolah minggu dan di dalam surat Paulus, bahwa kasih itu begitu tinggi melampaui langit, begitu dalam melampaui samudra raya yang begitu dalam, palung yang begitu dalam, terdalam di dalam bumi pun itu tidak dapat menggambarkan kasih Tuhan yang begitu besar. Begitu lebar banget, melampaui setiap dimensi. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Maka orang Jawa ngomong, mbok yao ngerti. Itu yang pertama dari pembacaan kita pada hari ini, yaitu membantu sesama yang lain. Itu bukan perintah. Itu bukan untuk menjadikan kita ini seperti kayak hukum tabur tuai begitu ya. Jadi kita memberkati yang lain supaya apa? Supaya saya diberkati juga. Tidak. Itu bukan perintah. Saya berbuat baik supaya aku diselamatkan. Karena nanti suatu saat ditimbang antara yang baik dan yang jahat, perbuatan jahat. Kalau perbuatan baik lebih banyak, itu saya akan masuk surga. Enggak bisa. Tetap yang jahat itu jauh lebih banyak daripada yang berbuat baik. Jadi, pada dasarnya, ini bukan perintah. Melainkan ini adalah pengertian kita tentang kasih karunia Tuhan. Sehingga kita pun harusnya mau membantu yang lain. Dan yang kedua adalah seperti halnya di ayat yang ke-8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Sekali lagi, menguji keikhlasan kasih kamu. Jadi ketika kita membantu yang lain, Paulus menginginkan bahwa tindakan itu dilakukan dengan ikhlas. Arti ikhlas itu apa? Arti ikhlas itu seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita memberi dengan tangan kanan, maka tangan kiri itu tidak boleh tahu.
Ya, waktu saya kayaknya belum sekolah itu, belum TK itu ya. Saya diajak oleh kakak-kakak saya untuk eh, pergi ke sekolah minggu di Gereja Isa Al-Masih Prigading di Semarang pada waktu itu. Guru sekolah minggu itu memberikan ceritanya, yaitu tentang perumpamaan tadi, atau bukan perumpamaan ya, tapi kata-kata Tuhan Yesus tadi. Intinya ada di situ, sehingga terus inti itu dihafalin gitu ya. Ayat itu dihafalin. Yaitu tadi itu. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Nah, saya letterlek gitu ya, terobsesi gitu. Sampai sekarang pun kadang-kadang muncul juga itu ya. Ketika saya memberikan persembahan tangan kanan, kadang-kadang tangan kiri saya ngumpet di belakang begitu ya. Ngumpet di belakang gitu ya. Terobsesi. Tapi sebenarnya makna yang lebih dalam adalah keikhlasan tadi itu. Yaitu bahwa kita tidak boleh hitung-hitung ketika kita memberi. Sekali lagi, keikhlasan itu artinya apa? Keikhlasan itu adalah kita nggak boleh hitung-hitung terhadap Tuhan. Sekali kita hitung-hitungan terhadap Tuhan, maka Tuhan juga hitung-hitungan dengan kita kalau memberi berkat kepada kita. Intinya sebenarnya tidak di dua tadi, yang satu tadi. Yaitu apa? Yaitu kita tidak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika hati kita tergerak, ketika hati kita terketuk oleh Tuhan, ketika kita melihat kedekatan antara diri kita dengan Lazarus, harusnya apa? Harusnya adalah ketika hati kita diketuk, hati kita terbuka dan memberi dengan ikhlas tadi itu, dengan tidak hitung-hitungan. Yang penting apa? Yang penting adalah kita ada untuk membantu Lazarus yang miskin itu. Sehingga sindiran, ilustrasi atau karikatur tadi, dua nisan, dua orang yang terkubur, yang kontras, yang satu kelebihan makanan, yang satu kekurangan makanan. Dan Paulus serta Tuhan Yesus, firman Tuhan menginginkan ketika hati kita terketuk, maka kita membuka hati kita dan memberikan bantuan kepada mereka agar mereka terentas dari kemiskinan yang ada. Mengapa? Karena Tuhan terlebih dahulu miskin bagi kita semua, supaya kita kaya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu dengan jelas mengatakan kepada kami bahwa perbuatan-perbuatan baik harus kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Keharusan ini bukan perintah. Keharusan ini merupakan ketukan dari Engkau ya Tuhan, untuk kami dapat saling berbagi, untuk kami dapat saling membantu, sehingga tidak terjadi jurang pemisah, dan bahkan jurang pemisah itu terjadi di dalam gereja Tuhan. Biarlah
firman Tuhan ini dapat mengetuk hati kami masing-masing ya Tuhan. Bahwa berbuat baik bukan perintah, melainkan kepedulian kami, hati kami yang dibuka oleh ketukan dari Tuhan. Untuk kami dapat melaksanakan moto kami ya Tuhan, semboyan kami melayani yang tak terlayani. Sehingga gereja Tuhan secara khusus GPEI dapat menjadi umat-umat Tuhan yang saling berbagi antara satu sama lain. Sehingga jurang pemisah itu tidak ada di dalam kelompok komunitas GPEI. Karena kami menjadi gereja yang saling berbagi antara satu sama lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas firman-Mu ini. Amin. Pada hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas cinta kasih-Mu bagi kami, sehingga Engkau perkenankan kami hidup, bernapas dan bisa
beraktivitas dalam rangka beribadah kepadamu pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk segala puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagimu. Kiranya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur berterima kasih karena Tuhan masih mau berbicara lagi kepada kami anak-anakmu yang bobrok, hina, najis ini. Dengan firman-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami melalui anakmu, Pastor Agus Santoso pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, menguatkan kami di dalam menyikapi, meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Dan berkati anakmu dalam kehidupan pribadinya, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya. Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan biarlah apa yang kami lakukan dengan benar. Kami berbuat hal yang benar secara tulus ikhlas. Bukan dengan kepura-puraan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami melakukannya dengan penuh cinta kasih. Oleh karena Tuhan telah mengasihi kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Bapa. Untuk kami anggota gereja ini, Tuhan tolong kami semuanya. Di dalam berbagai pergumulan hidup kami. Yang kami jalani pada akhir-akhir ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Engkau bersama dengan kami. Karena Engkau tidak pernah terlelap. Engkau selalu memandang kami. Di dalam setiap langkah juang hidup kami ya Bapa. Di saat kami susah, Engkau ada. Di saat kami senang, Engkau ada bersama kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, pimpin tuntun kami. Karena kami yakin dan percaya, Engkau adalah Immanuel adanya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong seluruh anggota gereja ini. Baik yang ada di setiap gereja lokal. Yang ada di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, lawat dan berkati kami masing-masing pribadi. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah berdasarkan kitab suci. Firman Tuhan yang benar, yang dapat kami lakukan sebagai suluh pedoman terang bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menghargai kitab suci. Tidak melakukan kebenaran firman-Mu dalam keseharian kami. Mohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap kami di dalam setiap pergumulan kebutuhan kami. Baik makan, minum, pakai, tempat tinggal kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa sebelum kami meminta kepada-Mu, Tuhan telah menyediakannya bagi kami. Itu menjadi iman kami, harapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, kelemahan fisik. Tuhan Engkau tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Ketika mereka berteriak, memohon, berseru kepada-Mu. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau sanggup untuk melawat dan memulihkan mereka. Engkau juru selamat bagi mereka yang tersesat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkarya melalui setiap tangan para medis untuk menolong setiap anak-anak-Mu yang mengalami penderitaan oleh karena berbagai sakit penyakit yang dialaminya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Untuk setiap keluarga rumah tangga daripada gereja ini. Tuhan tolong kami. Supaya kami hidup. Mengambil peran yang benar di dalam Tuhan. Sebagai kepala keluarga. Bertanggung jawab untuk membimbing keluarga secara rohani. Di dalam takut akan Tuhan. Anak-anak, istri, dan semua keluarga. Kiranya kami boleh bersama-sama sujud tunduk di hadapan Tuhan. Melakukan tugas tanggung jawab kami, pelayanan kami. Secara ikhlas, secara tulus di hadapan Tuhan. Mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bukan mengasihi oleh karena ada sesuatu yang kami inginkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang memiliki pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau berkati pekerjaan mereka. Usaha mereka. Apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat menjadi berhasil. Proteksi jaga dari segala ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kiranya Tuhan sendiri menjadi benteng perisai untuk menjaga setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap anak-Mu di gereja ini. Dan bagi mereka yang belum bekerja, Tuhan kiranya Engkau buka jalan bagi anak-anak-Mu. Dengan cara-Mu yang ajaib, biarlah Engkau memberikan kepada mereka yang berharap dan memohon kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa
bagi anak-anak kami yang sementara ini studi juga Tuhan berkati. Biarlah mereka melakukan tugas belajar mengajarnya di dalam takut akan Tuhan dan menghadirkan shalom Tuhan di dalam setiap proses belajar mengajar mereka. Menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, kekacauan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi mereka yang membutuhkan keturunan di dalam rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan Engkau sendiri berkenan memberikannya yang terbaik bagi mereka di dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini menyerahkan para medis yang terus merawat orang-orang yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh di berbagai hospital, puskesmas, dan sebagainya. Tuhan, Engkau kuatkan, hibur, dan berkati mereka. Terima kasih Bapa, dan ingatkan kepada kami supaya kami terus setia kepada Tuhan di dalam melakukan semua tugas panggilan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dengan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk Yayasan Moria. Kami mohon berkat-Mu atas para pengurus yang Tuhan pilih, panggil, tetapkan untuk menata layani berbagai pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik bagi kami semuanya. Kiranya segala pekerjaan pelayanan mereka, apa yang mereka upayakan, usahakan, Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk wilayah Gading Serpong Tangerang di mana gereja ini hadir dan berada. Tuhan Engkau berkati wilayah ini sehingga tercipta toleransi antar umat beragama di wilayah ini ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau pulihkan bangsa kami. Biarlah di bangsa ini juga tercipta toleransi antar umat beragama, saling menghormati, menghargai satu dan yang lainnya di dalam menyembah, memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya juga Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Engkau hadir di sana memberkati sehingga di dalam melakukan tugas penatalan mereka lakukan dengan benar, dengan penuh tanggung jawab untuk mensejahterakan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk berbagai musibah yang terjadi di negeri ini Tuhan. Oleh karena berbagai bencana alam, kami juga serahkan dalam tangan kasih Tuhan, tetap menjaga anak-anak-Mu yang terus memohon, berharap kepadamu ketika mengalami berbagai tekanan dan berbagai pencobaan hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Filipi 2 ayat 14-15. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya di lingkungan di mana kita berada, mari kita saling membantu, saling menolong satu dengan yang lainnya. Dengan ketulusan, dengan keikhlasan, bukan dengan kemunafikan. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm.